Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rafani Auliati. Di sini aku ditemani oleh teman-teman aku, ada Airil, kemudian ada Rena, ada Willy, dan ada Fahri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai digital market. Nah, digital market atau pasar digital adalah sebuah mekanisme perdagangan online yang memperdagangkan barang digital dan layanan digital, juga barang berwujud atau tangible dan layanan digital. Kemudian barang tangible itu adalah barang yang memiliki wujud dan bisa dilihat secara langsung dengan menggunakan panca indera. Misalnya mobil, baju, atau makanan. Sedangkan produk digital adalah produk yang wujudnya bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik dan biasanya diperjualbelikan secara online melalui media internet, misalnya game online, video online, dan masih banyak lagi. Nah, pasar digital terdapat beberapa tipe yang dapat dilihat lewat bagian berikut. Pasar dibagi oleh 4 kategori, mulai dari ke atas, yaitu dipasarkan secara online dan merupakan barang tangible dan non-digital, yang biasanya berupa produk trading. Lalu di kanan atas, yang dipasarkan sama secara online dan menjual barang digital goods. Contohnya adalah e-commerce, information service seperti Spotify dan network access atau layanan internet. Lalu kita berpindah ke kiri bawah, yaitu pasar retail yang menjual barang tangible yang biasanya dilakukan oleh para retailer tradisional. Dan terakhir ada pasar retail namun menjual barang digital goods and services. Salah satu contohnya adalah single bioskop. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan stakeholder atau pihak yang memiliki kepentingan dalam digital markets atau pasar digital yang dapat digambarkan lewat bagan ini. Bisa kita lihat di kanan bawah ada NP. Jadi hubungan diawali oleh network provider atau NP yang merupakan pemilik dari infrastruktur ICT yang menjual layanan akses yang nantinya akan dibeli oleh ISP atau Internet Service Provider. ISP nantinya akan menjual kembali aksesnya kepada konsumen. Dan konsumen akan menggunakan layanan ini untuk mengakses internet, melakukan panggilan telepon, dan mengirim SMS. Selain itu, ISP menjual layanan juga kepada ASP, yaitu Application Service Provider, atau yang lebih umumnya kita kenal sebagai penyedia layanan aplikasi. Contoh ASP, ada aplikasi yang menawarkan streaming musik, seperti yang sekarang terkenal itu Spotify, dan juga ada layanan streaming video seperti Netflix, Disney Hotstar, dan HBO. Ada juga layanan surat digital dan juga perbankan online, penyimpanan cloud, dan layanan media sosial seperti Twitter dan Facebook. ASP nantinya akan mendapatkan konten mereka dari konten provider. Nah, biasanya ASP membeli hak cipta atau copyright dari konten provider yang nantinya akan mereka tayangkan dalam aplikasi mereka. Jadi secara sederhana, itulah hubungan antar pihak yang memiliki kepentingan dalam digital market. Nah, di dalam beberapa market type yang telah kita bahas sebelumnya, kita akan coba berfokus pada dua kotak di atas, yaitu perdagangan barang dan jasa tangible maupun digital yang dilakukan secara online. Perdagangan pada pasar ini biasa disebut e-commerce. E-commerce merupakan perdagangan online dari semua jenis barang dan jasa. Ini termasuk belanja online, pembayaran online, transfer dana, dan pertukaran data business to business. Untuk semua jenis perdagangan e-commerce, konsumen akan melakukan dan mengelola perdagangan menggunakan saluran online seperti internet. Lalu, pemasok akan mengirimkan barang dan layanan digital ke konsumen lewat internet. Sedangkan barang berwujud dikirim ke konsumen menggunakan transportasi tradisional, misalnya truk dan kapal. Nah, ada sedikit fakta menarik nih tentang e-commerce. Menurut Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, transaksi e-commerce memberi kontribusi terbesar bagi ekonomi digital Indonesia, di mana pada tahun 2021 nilainya mencapai 53 miliar US dollar. Jumlah ini diprediksi akan meningkat sampai 104 miliar US dollar pada tahun 2025. Jadi e-commerce gak bisa kita pandang sebelah mata ya. Lalu selanjutnya ada 4 tipe dari e-commerce market. Lalu di sini ada 4 tipe dari e-commerce market. Yang pertama ada business to consumer. Business to consumer merupakan pasar tradisional tempat barang dan jasa dijual secara online.
online oleh perusahaan profesional kepada konsumen pribadi. Contohnya, membeli buku dari Amazon, film dari Netflix, tiket penerbangan dari Traveloka, komputer dari Dell, dan langganan broadband dari operator jaringan. Lalu yang kedua ada business to business. Business to business ini merupakan perdagangan online antara dua perusahaan profesional. E-commerce business to consumer dan e-commerce business to business telah mengalami pertumbuhan besar selama beberapa dekade terakhir. Perbedaan utama antara business to business dan e-commerce business to consumer adalah dalam business to consumer, sejumlah kecil barang dan jasa dijual kepada banyak konsumen pribadi. Sedangkan dalam business to business, sejumlah barang dan jasa dijual kepada sejumlah kecil bisnis profesional. Lalu yang ketiga itu ada e-commerce consumer to consumer. E-commerce consumer to consumer merupakan perdagangan online antara dua konsumen pribadi. Contoh perusahaan e-commerce consumer to consumer termasuk eBay, Uber, dan Airbnb. Faktanya, sebagian besar sharing ekonomis adalah e-commerce consumer to consumer. Keuntungan dari e-commerce consumer to consumer adalah pemanfaatan sumber daya yang lebih baik dan peluang perdagangan yang lebih sederhana untuk barang bekas. Lalu yang terakhir itu ada e-commerce consumer to business. E-commerce consumer to business ini memungkinkan konsumen pribadi untuk menjual layanan digital secara online kepada perusahaan profesional. Salah satu contoh e-commerce consumer to business adalah halaman web konsumen pribadi tempat produsen dan retail mengiklan produk mereka. Seorang blogger mungkin memiliki banyak viewers di blog mereka, dan produsen atau penyedia mungkin menganggap blog sebagai cara yang sederhana dan murah untuk menjangkau audiens tertentu. Lalu, selain dari e-commerce, terdapat pula network access market, yaitu akses jaringan secara bersama-sama yang ditawarkan oleh internet service provider atau komersial, dan network provider atau teknis. Ini termasuk akses ke koneksi internet broadband, Wi-Fi, jaringan seluler publik, layanan telepon, dan layanan perpesanan seperti email, SMS, atau MMS. Layanan informasi secara bersama-sama ditawarkan oleh ASP dan penyedia konten dan diperdagangkan di pasar layanan informasi berdasarkan Linde dan Stok pada tahun 2011. Mereka memasukkan konten dan aplikasi mulai dari aplikasi sederhana hingga perangkat lunak yang kompleks. Dan salah satu pasar yang sangat besar yang ada di digital market adalah information service market, di mana layanan informasi secara bersama-sama ditawarkan oleh ASP dan penyedia konten yang diperdagangkan di pasar layanan informasi. Dikutip dari Linde dan Stok 2011, mereka memasukkan konten dan aplikasi sederhana hingga perangkat lunak yang kompleks. Salah satu contoh service adalah sebagai social media service, contohnya ada Facebook, LinkedIn, Twitter, Kizan, dan Contact. Dan ada banyak lagi contohnya seperti musik streaming, video streaming, web browser, word editing software, hingga layanan bahasa dan berita. Nah, ternyata di pasar information service market terdapat beberapa batasan yang harus dialami oleh para supplier maupun para pelaku usaha. Salah satu contohnya adalah peraturan politik, misalnya Facebook ternyata tidak diizinkan di negara China. Lalu peraturan persaingan, misalnya Uber yang dilarang beberapa negara. Lalu bahasa, target lokal, keterbatasan, dan informasi lokal seperti jalan, lalu lintas, maupun kondisi cuaca. Lalu di information service market juga terdapat search good dan experience good, di mana search good adalah barang dengan atribut ataupun kualitas yang dapat dievaluasi sebelum dikonsumsi. Experience good adalah barang dengan atribut dan kualitas yang hanya didapat dievaluasi setelah dikonsumsi. Lalu, di information service market juga terdapat prosumer atau dapat didefinisikan sebagai individu yang mengkonsumsi dan menghasilkan nilai, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dikonsumsi oleh orang lain, dan tentunya dapat menerima secara implisit maupun eksplisit. Nah, jika kita dapat simpulkan secara singkat, e-commerce mencangkup semua jenis perdagangan menggunakan internet untuk pencarian produk, pembelian, dan pembayaran. Barang itu mungkin berwujud atau digital. Dalam kasus terakhir, barang juga dapat dikirim melalui internet. Salah satu syarat dasar agar suatu perdagangan dapat dikategorikan sebagai e-commerce adalah bahwa perdagangan tersebut diasosiasikan dengan transaksi keuangan. Network access market adalah aktivitas komersial yang berkaitan dengan akses jaringan dan transfer bit antar pengguna.
para pemangku kepentingan termasuk pemilik infrastruktur seperti router internet, jaringan serat optik, jaringan akses nirkabel, dan jaringan satelit. Konsep tersebut juga mencakup penyedia layanan internet atau ISP yang menawarkan layanan infrastruktur seperti akses internet dan layanan seluler 5G kepada pelanggan. Information Service Market terdiri dari berbagai layanan yang ditawarkan oleh penyedia konten dan penyedia layanan aplikasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.